Tidak ada pengorbanan yang sebesar yang kau sudah lakukan untuk manusia yang berdosa, yang seharusnya mengalami kebinasaan. Tetapi besarnya kasih-Mu, kerelaan diri-Mu dalam segala kemuliaan, menghambakan diri, taat sampai mati di kayu salib. Kami mengucap syukur untuk karya yang agung itu, yang menyelamatkan hidup kami. Kami memuji Tuhan karena anugerah yang begitu besar dan ajaib menjangkau hidup kami yang terhilang tersesat. Di dalam kesempatan ini Tuhan, kami merenungkan kembali makna Paskah bagi hidup kami, untuk melihat pengorbanan-Mu yang melampaui logika berpikir, pengorbanan-Mu yang melampaui segala pengalaman yang ada, karena pengorbanan-Mu sungguh tak ternilai. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan malam ini, sebentar kami akan belajar firman-Mu bersama-sama. Arahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Kami tidak memberikan kesempatan kepada si jahat untuk mengalihkan perhatian kami kepada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang hadir, yang mendiami tempat ini, menguasai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh keinginan kami, supaya terpusat kepada firman-Mu, dan hikmat yang dari surga dikaruniakan kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti rahasia firman-Mu. Dan berikanlah kepada kami hati yang penuh ketaatan dan kerelaan untuk melakukan kebenaran itu, sehingga hidup kami diperbaharui, dan hidup kami bertumbuh, dan hidup kami berbuah, dan hidup kami menjadi alat kesaksian bagi dunia ini. Berbicaralah Tuhan, nyatakanlah maksud, kehendak, dan pimpinan-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang kepadamu. Amin. Selamat malam semua. Selamat Paskah bagi kita semua yang dikasihi dalam Kristus. Terima kasih untuk kesempatan bersama-sama malam hari ini. Kita akan merenungkan kembali makna Paskah. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Saudara, memang pelayanan yang semakin berkembang menuntut kerelaan yang semakin besar. Dan manusia biasanya memiliki kecenderungan untuk memilih jalan hidup yang nyaman dan menjauhkan risiko dari hidupnya. Kalau kita membaca perenungan kita hari ini, Yesus justru menawarkan jalan yang berbeda. Bukan jalan yang nyaman, tetapi jalan yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan risiko. Saya pikir memang kalau kita berjalan keluar kota dan ada dua pilihan jalan, yang satu jauh tapi jalannya lapang, lebih lancar, ya. Yang satu dekat tetapi berlobang, ya, dan penuh kelok-kelok karena harus lewat perbukitan, pegunungan, dan sebagainya. Memang jarak tempuhnya lebih dekat, tetapi begitu banyak risiko di dalam jalan itu. Tentu saya pikir Bapak, Ibu, dan saya akan memilih jalan yang pertama, bukan? Walaupun sedikit lebih jauh, ya, mungkin 5-10 kilometer perbedaannya, tetapi jauh lebih memberikan rasa aman dan nyaman. Dan biasanya saudara, manusia kecenderungannya memilih yang nyaman
sedikit risiko atau yang tanpa risiko. Hal semacam ini juga nampak dalam kehidupan keseharian sebagai umat Tuhan. Sebagai contoh soal penderitaan. Bagi manusia, saudara, penderitaan dipandang sebagai suatu keadaan yang syarat dengan ketidaknyamanan. Penderitaan dianggap sebagai suatu hal yang syarat dengan risiko. Maka banyak orang tidak berani mengambil jalan itu. Karena jalan itu tidak memberikan rasa nyaman dan aman bagi dirinya. Sebab itu setiap orang mencoba menghindar dari yang namanya penderitaan. Kalau ada yang lebih menyenangkan, kenapa harus memilih yang membawa derita? Kira-kira begitu. Ya. Kalau ada yang lebih menyenangkan, kenapa harus memilih jalan yang penuh dengan risiko? Selagi sebuah penderitaan dan kata itu bisa dihindari di dalam hidup kita, maka sebaiknya, mengapa kita harus menghadapinya? Kan sebaiknya menghindari. Itulah ungkapan-ungkapan yang sering dalam keseharian kita keluar dari mulut seseorang ketika berbicara tentang topik penderitaan, bukan? Saudara, di dunia ini tidak ada manusia yang dengan sengaja memilih jalan penderitaan dalam hidupnya. Tidak ada. Orang kan menghindari, betul? Selagi mereka masih mampu untuk menghindar, mereka akan terus berusaha untuk menghindari penderitaan itu. Itulah kecenderungan manusia pada umumnya, saudara. Demikian juga dengan Petrus, yang adalah manusia biasa. Dia pun memiliki kecenderungan manusia yang sama seperti itu, saudara. Ketika Tuhan Yesus mencoba memberikan saya satu tampil yang berbeda, Yesus menawarkan jalan yang berbeda, jalan yang penuh dengan risiko, jalan yang sangat tidak nyaman, jalan yang memilih penderitaan itu. Bagi Petrus ini sesuatu hal yang konyol. Bagi Petrus ini satu kesengajaan yang merupakan satu kebodohan. Maka saudara, kita lihat, dia mencoba menarik Yesus, tetapi Yesus menghardiknya. Karena yang dipikirkan oleh Petrus adalah rasa nyaman dan amannya, bukan melihat rencana Allah yang sudah berkali-kali diajarkan kepada dia dalam pelayanan bersama Yesus. Tapi dia tidak menangkap maksud sedemikian rupa. Yesus bukan menawarkan jalan yang berbeda saja, saudara, tetapi sebuah tawaran yang penuh dengan tantangan. Saudara, setelah mereka mengaku bahwa mereka beriman kepada Kristus, kita lihat Tuhan Yesus menyampaikan satu rahasia kepada para muridnya di sini. Yesus menyatakan kepada mereka bahwa Dia akan bersama mereka ke Yerusalem. Dan di Yerusalem itu dia akan mati di kayu salib. Satu keputusan yang dipilih dengan kesengajaan. Satu keputusan yang dipilih bukan menghindarkan diri dari kenyamanan dan keamanan yang jauh daripada risiko, tidak. Dari titik inilah, saudara, kalau kita membaca seluruh bacaan Markus mulai fokus pada perjalanan mereka ke Yerusalem dan penekanannya kepada Yesus Kristus yang berjalan menuju kematian dan kepada kebangkitannya. Jelas pemberitaan ini sangat mengejutkan para murid. Jika memang Dia adalah Kristus, adalah Allah, sebagaimana mereka telah akui, mengapa Dia ditolak oleh para pemimpin agama? Mengapa juga para pemimpin ini akan menyalibkannya? Bukankah janji di dalam seluruh kitab suci dalam perjanjian lama, saudara, itu menyatakan bahwa Mesias akan mengalahkan semua musuhnya, dan membangun satu kerajaan yang begitu agung mulia bagi Israel.
Ini satu hal yang sangat mengejutkan pemberitaan ini bagi para murid, saudara. Ada sesuatu yang salah dalam pengertian mereka bahwa para murid itu menjadi bingung. Tidak habis pikir. Jauh daripada konsepnya. Ya. Bahwa mereka sudah cukup lama menderita dalam penjajahan yang ada. Dan mereka tidak ingin melanjutkan penderitaan itu. Maka kehadiran Mesias Kristus dalam hal ini akan membebaskan mereka. Tetapi justru yang kita lihat di sini, Kristus melanjutkan lebih jauh tentang penderitaan itu. Di dalam kesengajaannya, Yesus memilih jalan itu. Sesuai dengan karakternya, saudara. Petrus mengungkapkan keprihatinan mereka. 1 menit dipimpin oleh Tuhan untuk mengakui imannya. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 17, ya. Dan menit berikutnya dia berpikir seperti orang yang tidak percaya. Ya. Orang yang menyatakan pikiran setan, bukan kehendak Allah. Coba perhatikan, cepat sekali terjadi perahlian itu, saudara. Ya. Saudara, ini merupakan satu peringatan bagi kita bahwa ketika kita mempertanyakan dan menawarkan pengertian tentang firman Allah, ya, kita membuka pintu bagi kebohongan setan untuk masuk menginterupsi pikiran kita. Sama seperti dengan Petrus, dan mencoba menawar kehendak Allah itu. Orang yang menawar kehendak Allah menunjukkan pikirannya sedang diinterupsi oleh si jahat, walaupun dia tidak nampak. Di dalam hal ini kan setan tidak nampak. Tetapi pikiran Petrus adalah pikiran yang jelas dikatakan oleh Tuhan. Itu pikiran setan. Karena dia sedang menginterupsi satu keputusan Yesus dengan kesadarannya akan memilih penderitaan itu. Memilih salib itu menjadi solusinya untuk menyelesaikan seluruh tuntutan dosa yang ada. Petrus di dalam kendali setan dalam pikirannya mencoba menginterupsinya. Dan dia mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Yesus menghardik pikiran semacam ini dan mengembalikan Petrus ke dalam pikiran yang Tuhan mau. Saudara, ini juga kita lihat dalam terang firman Tuhan. Protes daripada Petrus ini lahir dari ketidaktahuan tentang kehendak Allah dan kasih Tuhan Yesus yang sangat dalam kepada murid-muridnya. Satu saat Petrus adalah batu karang, dan saat berikutnya dia bisa menjadi batu sandungan. Di dalam satu pribadi ada satu paradoks di dalamnya. Ya. Ada seorang yang bernama Dr. G. Chambers Morgan pernah mengatakan demikian. Orang yang mengasihi Yesus tetapi tidak menggunakan cara atau metode Allah di dalam hidupnya, ia menjadi batu sandungan bagi Tuhan. Petrus belum memahami hubungan antara penderitaan dan kemuliaan yang akan terjadi dalam diri Kristus. Dia tidak sangat paham. Dia pikir bahwa kalau Yesus memilih jalan penderitaan itu, maka tidak ada harapan bagi dia, bagi para murid, dan bagi para pengikutnya. Dia tidak bisa melihat bahwa solusi, jalan keluar terbaik, dan pengharapan yang pasti justru harus melalui salib. Itu tidak dihayati, itu tidak dimengerti oleh Petrus. Saudara, kita lihat relasi atau hubungan antara penderitaan dan kemuliaan Kristus itu tidak ada di dalam sama sekali benak Petrus. Memang pada akhirnya dia belajar dari pelajaran yang sangat penting ini, dan dia tuliskan dalam surat yang pertama dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 10. Lewat proses pembelajaran ini, akhirnya dia bisa memberikan nasihat yang sangat penting tentang penderitaan dan jalan salib yang tidak boleh diabaikan atau dihindarkan untuk melihat dan berjumpa dengan kemuliaan. Saudara, ketika Tuhan Yesus menegur Petrus, ia juga memandang murid-muridnya yang lain.
Kenapa demikian? Karena mereka juga setuju, sependapat dengan Petrus. Cuman vokalisnya, juru bicaranya kan Petrus. Ya. Saudara, kita lihat, menurut satu penafsiran tradisional Yahudi, saudara, mereka tidak dapat memahami bagaimana mungkin Mesias bisa menderita dan bagaimana Mesias bisa mati. Beberapa nabi sudah memang menulis tentang penderitaan Mesias, tapi tulisan tentang kemuliaan Mesias jauh lebih banyak. Dan itu mendominasi pikiran para murid pada masa itu, saudara. Ya. Beberapa orang nabi bahkan mengajarkan bahwa akan ada 2 orang Mesias. Yang seorang akan menderita, yang seorang lagi akan menerima kemuliaan. Ya. Kalau kita bandingkan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 12. Ya. Tidak heran jika para murid saudara menjadi bingung. Pada waktu Tuhan Yesus menceritakan bahwa dia akan mengalami penderitaan. Saudara, di sini masalahnya bukan hanya masalah teologis, tapi juga masalah praktis. Yesus memanggil para murid itu, saudara, untuk mengikutnya, dan mereka tahu apapun yang terjadi padanya akan terjadi juga kepada mereka. Jika Yesus menanggung salib di kemudian hari, maka akan ada satu masa mereka juga harus menanggung salib itu. Itu secara praktis terjadi. Jadi ini bukan masalah pemahaman teologis saja, tetapi secara praktis pun mereka tidak mau untuk mentaatinya. Ya. Hal ini bisa menjadi alasan yang cukup kuat bagi mereka untuk tidak setuju dengan rencana Kristus memilih penderitaan itu dan jalan salib itu. Itu nampak kalau kita membaca Matius pasal 20, ya, maupun Markus juga demikian, berkaitan dengan pada waktu mereka sedang, ya, merebutkan takhta, bukan? Memilih, ya, siapa yang di kanan dan siapa yang di kiri Tuhan Yesus. Dengan sigap Yohanes dan Yakobus, ya, menentukan sikap lebih awal. Coba kita lihat sampai Yesus mengatakan apa? Cawan ini kamu harus minum. Artinya apa? Engkau boleh-boleh saja duduk di takhta itu, di sebelah kanan dan kiri boleh. Kau juga punya hak, yang lain juga punya hak. Tapi kau ngerti nggak? Sebelum menunjukkan duduk di tempat itu, salib itu, penderitaan itu adalah jalan untuk menuju ke sana. Biasanya manusia ingin hasil akhirnya, prosesnya tidak mau. Karena tahu prosesnya itu begitu berat, mengandung risiko, bahkan mengalami risiko itu sendiri. Tetapi orang tidak mau. Orang-orang yang mau menyemplungkan diri di dalam pelayanan perkantas ini, saudara, sebagai staf-staf ini, orang-orang yang berani mengambil risiko. Sudah tahu kok sulit, semuanya sulit, tidak ada yang gampang. Di tengah-tengah kekurangan kita terus bergerak mengerjakan misi. Di tengah-tengah keterbatasan kita terus berpacu dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Sepertinya kita buta terhadap kekurangan dana kita. Kita mengabaikan itu semua. Yang kita lihat cuma salib Kristus yang terus harus diberitakan. Saudara, mari kita memperhatikan dengan baik. Meskipun mereka selalu bersama dan mereka mengikut kemana Yesus pergi, para murid masih tidak mengerti tentang hubungan yang sebenarnya antara salib dan mahkota. Ironis. Mereka mengikuti filosofi setan. Kemuliaan tanpa penderitaan itu filosofi setan, saudara. Gak mungkin terjadi.
Engkau bisa masuk ke dalam kemuliaan atau takhta itu tanpa engkau harus masuk ke dalam penderitaan. Itu tidak mungkin. Itu filosofi si jahat, saudara. Dan itu yang ditawarkan oleh setan kepada para murid lewat pikiran Petrus. Para murid tidak mengikuti filsafat Allah. Penderitaan berubah menjadi kemuliaan. Salib, mahkota, penderitaan, kemuliaan. Itu filosofi daripada Allah tidak tertanam begitu kuat di dalam pikiran para murid. Justru filosofi daripada setan. Kenapa? Ini seirama dengan kecenderungan hati manusia. Yang di dalam pendahuluan saya mengatakan bahwa manusia lebih memilih, saudara, jalan yang tanpa risiko, yang mengurangi risiko. Jalan yang kecenderungannya memiliki jalan yang sangat nyaman dan aman bagi dirinya. Ini sinonim dengan filosofi setan. Saudara tahu, filsafat yang kita terima akan menentukan bagaimana kita hidup dan bagaimana kita melayani. Kalau kau pikirannya adalah pikiran setan itu, maka kau gunakan pelayanan mencari keuntungan. Tapi kalau kau memikirkan pikiran daripada pikiran Allah, maka fokusmu hanya kepada salib, bukan kepada keuntungan dirimu. Manusia sadar bahwa dia pasti akan mati, tetapi tidak semua orang sadar bahwa pentingnya mereka mengisi hidupnya sampai kepada kematian dengan fokus kepada salib itu. Tidak semua orang. Zaman ini menipu luar biasa. Ya, pesona ini dari zaman ini menarik seluruh keinginan kita untuk kita masuk ke dalam keputusan-keputusan dan filosofi si jahat. Dan ini sangat membahayakan. Amat sangat membahayakan, saudara. Kalau kita menilik di dalam Markus pasal 8 ayat 34, itu menunjukkan bahwa orang banyak berada tidak jauh dari pertemuan tersendiri antara Tuhan Yesus dan para muridnya. Ya. Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan mengajar kepada mereka apa yang dia ajarkan kepada para muridnya. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murid yang sejati. Tuhan Yesus tahu orang banyak yang mengikut dia hanya karena mujizat. Yesus tahu. Dan sebagian besar dari mereka tidak bersedia membayar harga untuk menjadi murid yang sejati. Maka dia perlu membuat satu pernyataan di sini. Tuhan Yesus menetapkan 3 syarat untuk seorang bisa masuk dalam proses pemuridan yang sejati. Syarat yang pertama dikatakan, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Sudah tahu bahwa elemen iman itu ada 3. Notesia, assensus, fiducia. Yang Yesus ingin tantang di sini adalah aspek fidusianya. Artinya apa, saudara? Notesia itu informasi, keterangan. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat, Dia datang mati untuk kita. Oke, masuk dalam logika berpikir kita. Ya. Kemudian kita menyetujui kebenaran itu, maka kita mau terima Yesus, nangis-nangis dan sebagainya. Yang ketiga, maukah kamu mempercayakan dirimu kepada Kristus untuk Dia kendalikan, bukan dirimu dan pikiranmu dan pengalamanmu yang mengendalikan, tapi Kristus. Ini faktor fidusianya, dan Kristus sedang menantang mereka semua dalam faktor fidusianya. Mau nggak engkau mempercayakan hidupmu dan aku yang mengendalikannya? Manusia kebanyakannya dia sok pintar, dia ingin berjalan dalam kepikirannya sendiri. Mereka tidak sadar bahwa dirinya sangat terbatas, rapuh, lemah. Dan mereka tidak tahu bahwa Kristus dalam segala rencananya adalah sesuatu yang baik akan terjadi dalam diri anak-anaknya yang Dia kendalikan, yang Dia pimpin. Tetapi pada waktu kita mentuhankan Kristus, seolah-olah Kristus ingin merampok keinginan kita, saya katakan tidak. Engkau dihadapkan kepada satu pilihan. Di dalam kesadaranmu, daging dan dalam kebinasaannya, atau roh dalam kekekalannya. Tinggal kau pilih. Enggak ada paksa dirimu.
Coba perhatikan. Itu syarat yang pertama. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Kalau pelayanan perkantas ingin terus bergerak terus dan makin maju, maka orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini harus berani punya kerelaan yang semakin lama semakin besar untuk kita serahkan kepada Tuhan. Jangan ada pikiran-pikiran yang culas dan keinginan-keinginan culas dan bebal. Tuhan tahu. Dan Tuhan mengerti. Tetapi Tuhan juga akan bertindak pada waktunya. Yang kedua, syarat yang kedua, kita harus mengidentifikasikan diri kita ya dengan Kristus dalam penderitaan dan kematiannya. Seorang murid yang tidak mau menderita, seorang murid yang tidak punya kerelaan mati bagi Kristus, maka dia adalah bukan seorang pengikut yang sejati. Dia hanya seorang penggemar saja. Saudara perhatikan di sini. Beda pengikut dan penggemar. Seorang pengikut punya kesadaran yang kuat bahwa dia harus mau menerima risiko karena mengikut siapa yang dia ikuti dalam penderitaan dan kematiannya. Tapi seorang penggemar tidak demikian. Dia hanya duduk di kursinya dan memberikan aplaus saja, tepuk tangan. Tetapi begitu orang itu menderita dan sedang dicari siapa orang-orang yang mendukungnya, yang jelas tahu akan ada risiko di dalamnya, maka satu persatu akan kabur. Itu mentalitas penggemar. Kita mentalitas apa, saudara? Pengikutkah atau penggemarkah? Yang ketiga, saudara. Syarat yang ketiga, kita harus mengikut Dia dengan taat dan setia kemanapun Kristus memimpin kita. Jika kita hidup untuk diri kita sendiri, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Dikatakan di kehilangan nyawanya. Tetapi jika kita kehilangan diri kita demi Tuhan dan demi Injil, dikatakan kita akan mendapatkan diri kita. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Kita harus mengikut Dia dengan taat, dengan setia. Tidak ada pilihan yang lain, saudara. Maka yang menjadi ciri khas sebagai seorang murid Kristus adalah selalu mengedepankan ketaatannya dan mengabaikan risikonya. Itu seorang murid sejati, saudara. Risiko itu sudah tahu, dia mengerti. Tetapi risiko itu tidak pernah mengurangi komitmennya untuk tetap taat. Itu yang terjadi. Saudara, Yesus menantang mereka untuk menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri itu tidak sama seperti sikap mengorbankan kepentingan diri. Ya. Biasanya kita mengorbankan kepentingan diri kita untuk tujuan yang baik. Sampai-sampai kita mengabaikan hal-hal tertentu atau kegiatan tertentu. Tapi saudara, menyangkal diri adalah sikap menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus dan memutuskan untuk taat kepada kehendaknya dan mengabaikan keinginan diri kita. Walaupun Kristus harus membawa kita masuk ke dalam lembah kekelaman yang di dalamnya ada risiko, yang di dalamnya tidak ada keuntungan, yang di dalamnya tidak ada kebaikan. Maukah kita? Lagu-lagu sekarang didominasi dengan penuh berkat. Sudah jarang kita menjumpai lagu misalnya, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lagu itu gak kedengaran lagi. Lagu yang terlalu banyak berkat di dalamnya. Fokus umat Allah sekarang ini bukan kepada salib, tetapi kepada berkat. Apa bedanya?
dengan semangat zaman ini dengan materialisme. Enggak ada bedanya. Engkau hanya membungkus semangat materialisme di dalam kedok kerohanian yang palsu. Karena engkau tidak punya kerelaan membayar harga. Engkau hanya mau mengambil keuntungan melalui salib itu. Saya tidak ingin menggunakan mimbar ini mengumbar janji dan berkat, tetapi saya menantang setiap orang untuk berani mengambil risiko dalam komitmen mereka, dalam ketaatan kepada Kristus. Karena mimbar-mimbar sekarang ini terlalu sedikit berbicara tentang salib Kristus. Berita Jumat Agung, berita Paskah jauh. Yang ada hanya berita tradisional tentang salib, tidak menghayati yang sesungguhnya makna salib. Sedih saudara melihat berita gereja lewat mimbar-mimbar yang ada. Sangat sedih. Saya harap kita sungguh merenungkan saudara, kebenaran ini. Saudara, komitmen ini dinyatakan, ya, kalau kita sungguh menyangkal diri, komitmen ini dinyatakan satu kali, berlaku di semua aspek dan diterapkan setiap hari. Mati terhadap diri, memikul salib dan mengikut Dia, itu yang disebut menyangkal diri, saudara. Ya, saudara, dari sudut pandang manusia kita kehilangan diri kita sendiri, tetapi dari perspektif ilahi sangat berbeda, saudara. Kita menemukan diri kita sendiri. Kita mengerti hidup itu begitu berharganya. Maka orang-orang yang mengerti hidup itu berharganya, maka dia berjuang dan mengisi kehidupan itu dengan kebenaran Allah. Tapi orang yang tidak bisa melihat hidup begitu berharganya, walaupun dia hidup, sebenarnya dia udah mati. Karena dia tidak mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Saudara, kita lihat di dalam terang ini, ketika kita hidup bagi Kristus, kita makin serupa dengan Dia. Dan hal ini membuat individualistis kita, diri kita, itu tidak ada. Padahal zaman ini makin memupuk keakuan, keegoan. Orang mau cari aman dan nyaman, menghindar, tidak berani mengambil risiko lebih jauh. Untuk orang-orang bebal semacam ini, tidak perlu mendapat perhatian. Hanya orang-orang yang mau mendengar kebenaran Injil dan mengambil risiko itu, orang itu layak untuk terus didukung, didoakan, dan diapresiasi hidupnya. Karena dia sedang mengerjakan yang penting di dalam dirinya, dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Kalau engkau tidak mendukung orang yang sungguh-sungguh mengerjakan kehendak Allah, satu kerugian besar di dalam dirimu. Karena engkau sedang tidak menginvestasikan dirimu dalam kebenaran kerajaan Allah. Tetapi kalau kau makin mendukung orang yang tidak melakukan kehendak Allah, maka engkau akan membuang semua kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan, dengan kemudian menjadi sesuatu yang menguap, hilang begitu saja, dan tidak memiliki dampak apapun, tetapi justru kerusakan dan pengerobosan terjadi di dalamnya. Itu mengerikan. Motivasi untuk masuk ke dalam proses pemuritan yang sejati adalah karena aku dan karena Injil. Tidak ada yang lain. Kalau engkau ingin masuk menjadi seorang murid yang sejati, motivasi yang paling kuat hanya karena Kristus atau karena Injil. Tidak ada yang lain. Itu yang dikatakan di dalam ayat 35. Kehilangan diri sendiri bukanlah sebuah tindakan putus asa. Itu adalah tindakan pengabdian, saudara. Ingat ya, pada waktu kamu berani menghilangkan dirimu sendiri dengan menempatkan kehendak Allah dan ketaatanmu kepada Kristus, maka itu bukan kehilangan identitas, tetapi kamu mengabdikan diri ke dalam satu fokus hidupmu yang benar. Dan kita tidak berhenti di situ, saudara. Pengabdian pribadi kita harus mengarah kepada tugas praktis. Apa itu? Memberitakan Injil dengan tekun, menjangkau orang yang terhilang. Maka kenapa Petrus mendapat hardikan daripada Tuhan? Karena pikiran dan filosofi setan yang ada dalam pikiran Petrus
bisa memperangkap para murid untuk tidak kembali fokus kepada kehendak Allah dalam pemberitaan Injil untuk menjangkau dunia ini, tetapi untuk menemukan rasa aman dan nyaman bagi dirinya. Dan ini manipulasi rohani. Orang-orang yang ikut dalam proses pemuritan yang sejati secara praktis bisa diukur di dalam komitmennya kepada pemberitaan Injil yang tidak akan pernah padam. Karena dia tahu inilah kehendak Tuhan bagi dirinya, bagi seorang murid. Tidak ada yang lain. Kalau engkau melihat papamu, mamamu, orang tuamu, suamimu, istrimu, temanmu, sahabatmu, saudaramu, kau sangat mengasihi mereka, tetapi engkau tidak pernah memberitakan Injil kepada mereka. Kasihmu itu omong kosong, palsu dan semu. Karena kau tahu tanpa Injil mereka akan binasa. Kasihmu hanya kemanusiaan. Kasihmu bukan lahir dari salib yang sudah mencucurkan darah di situ. Kasih-kasih kemanusiaan itu tidak pernah menggetarkan hati manusia. Tapi kasih daripada Golgota yang ada dalam dirimu akan menggetarkan orang-orang yang ada di sekitar hidupmu. Tetapi sebelumnya dia menggetarkan dirimu sampai engkau bisa menggetarkan yang lain. Saya heran kalau orang-orang tidak punya komitmen hidupnya untuk Kristus. Padahal dia tahu dia sudah ditebus oleh Kristus. Saya heran orang-orang yang sudah berani memberikan awal hidupnya kepada Kristus, tetapi tidak berani melanjutkannya. Bagi saya itu bukan lain, tapi kelainan, saudara. Orang makin mengenal Kristus, itu makin exciting, makin enjoy. Bukan kita mengabaikan penderitaan, kesulitan, enggak ada. Tapi itu tidak bisa merampas sukacita itu, enggak bisa merebut damai sejahtera itu, tidak bisa mengebiri semangat kita untuk terus berkobar, untuk terus berkorban, dan terus membayar harga di dalamnya. Enggak akan pernah berhenti. Jangan sampai ada alumni yang merasa keberatan. Ini proposal dari siswa datang, proposal dari mahasiswa datang, proposal dari alumni datang, proposal dari BPJ datang. Belum proposal misi lagi yang datang. Ini semua proposal dianggap membebani. Bukan. Itu kesempatan engkau dilatih kemurahan hatimu. Kesempatan engkau mengambil bagian dari kepentingan kerajaan Allah. Itu bukan pemerasan kepada dirimu. Kalau sudut pandangmu melihat kepada salib Kristus, engkau akan mengaminkan setiap kali proposal datang kepada dirimu. Bahkan tanpa proposal pun engkau akan menawarkan dirimu, hartamu, kekayaanmu untuk mengambil bagian dalam kegerakan misi Allah. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah semua kekurangan-kekurangan yang dimiliki di setiap pelayanan perkantas di semua tempat, kekurangan dana dan sebagainya setiap bulan, itu tidak bisa mengebiri api yang terus berkobar di dalam hati orang-orang yang melibatkan diri dalam kegerakan perkantas. Kenapa? Karena fokus mereka bukan kenyamanan dan keamanan itu, tapi fokus mereka kepada salib Kristus. Coba mari kita renungkan. Sudahkah kita menghayati sebenarnya salib yang sesungguhnya? Mari kita perhatikan lebih jauh. Istilah demi aku itu dapat menyebabkan fanatisme agama, sehingga harus diimbangi dengan karena Injil. Itu dikatakan oleh Kristus. Karena kita hidup demi Dia, kita hidup untuk orang lain. Ada satu keseimbangan itu. Injil memerintahkan apa? Kita kan harus mengasihi, menjangkau dunia ini. Kalau engkau sudah berjumpa dengan Kristus, sampai itu tidak menggetarkan hatimu, tapi saya jamin pasti itu bukan Kristus yang sejati. Itu Kristus-Kristusan. Kalau kamu sudah berjumpa dengan Kristus yang sejati, itu akan menggetarkan hatimu untuk bergerak dan terus bergerak memberitakan kebenaran Injil itu kepada banyak orang, dan tidak pernah mengenal waktu dan tenagamu. Banyak orang bertanya, ngapain harus pimpin PA sana sini dan sebagainya, sayang waktu, tenaga dan sebagainya, bisa dimaksimalkan untuk yang lain. Saya katakan, pikiran ini bisa kelihatan bijaksana, tetapi juga pikiran ini bisa muncul daripada serangan setan, karena ketidakrelaan untuk membayar harga lebih.
Hati-hati ya alumni. Seringkali orang kita harus menjaga keseimbangan antara keluarga, waktu pelayanan dan sebagainya. Oke. Yang kau maksud dengan keseimbangan itu apakah mengurangi kerelaanmu untuk membayar harga? Kalau yang kau maksud itu, engkau memanipulasi kerelaan yang dituntut oleh Tuhan yang seharusnya. Dengan kau mengatakan ada tanggung jawab yang lain. Dulu gak punya anak, dulu belum menikah, semangatnya luar biasa. Begitu menikah, mulai gantian yang gak datang. Kadang-kadang seirama gak datang. Begitu punya anak, tambah lagi. Anak jadi alasan. Mana ada berkat Tuhan untuk menjadi penghalang kita untuk makin dekat sama Tuhan, saudara. Kecuali pikiran setan yang ada dalam pikiran kita. Berkat Tuhan untuk makin mengefektifkan kita. Untuk kita makin dekat kepada Tuhan. Bukan makin menjauhkan. Kalau makin menjauhkan itu pasti ada yang salah dalam pikiran kita. Saya selalu mengatakan, ajak alumni, anak-anakmu ikut PA. Wah nanti mereka ribut mengganggu. Tidak, supaya mereka melihat aktivitas orang tuanya. Bahwa aktivitas orang tua yang sedang belajar firman Tuhan dengan baik. Jangan merasa diganggu. Saya mengatakan tidak, ajak supaya mereka bisa melihat. Papanya pergi, mamanya pergi untuk belajar firman Tuhan. Itu akan menjadi pusat perhatian dia. Dan itu akan menjadi pola dia di dalam kehidupan berikutnya. Karena melihat kesaksian yang nyata dari papa mamanya yang punya interest kepada firman Tuhan. Nunu itu saudara, ya namanya si Nurlina. Tapi seringkali minta dipanggil Lina. Waduh, nggak mau dipanggil Bu Nur gitu, nggak mau. Ya. Dia bawa babynya yang masih 2 bulan, ya sama anaknya yang satu umur 3 tahun, 4 tahun. Dia bawa. Terganggu apa nggak ada terganggu. Ya, kita perlu saudara. Ya. Saya katakan untuk orang bisa hadir belajar firman Tuhan. Itu satu peperangan rohani. Kenapa? Setan menginterupsi hati kita, saudara, kerinduan kita dengan menunjuk kepada tanggung jawab yang kelihatannya masuk akal itu semua. Jangan sampai berkat-berkat Tuhan menghalangi engkau, bahkan melemahkan komitmenmu untuk ikut Tuhan. Berkat itu akan Tuhan ambil pada waktunya dan mengejutkan hidupmu. Karena engkau ternyata tidak bisa bertanggung jawab, ternyata engkau tidak mampu mengelola berkat itu. Entah berkat itu uang, entah berkat itu anak. Karena tujuan Tuhan memberkati, supaya engkau bisa menggunakan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan menjadi penghalang di dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Seringkali orang mengatakan, apakah pemuridan adalah masalah untung dan rugi? Bagi saya sebenarnya pertanyaan yang perlu kita ajukan, apakah kita akan menyia-nyiakan hidup kita? Atau kita mau menginvestasikan hidup kita? Tinggal kita memilih, saudara. Yesus waktu menawarkan itu, silakan. Pengajaran ini diberikan kepada murid-muridnya. Orang-orang yang telah mengakui dia sebagai anak Allah. Kita semua. Dia tidak mengatakan kepada mereka bagaimana caranya diselamatkan dan masuk surga. Tapi bagaimana caranya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan mengambil kesempatan yang sangat baik selama mereka di bumi. Kehilangan nyawa berarti menyia-nyiakan hidup. Kehilangan peluang yang besar yang diberikan Allah untuk membuat hidup kita berharga. Sebenarnya orang yang tidak berani memikul salib, dia membuang banyak kesempatan dan menyia-nyiakan hidupnya. Kita bisa memperoleh seluruh dunia, saudara, dan menjadi sukses di mata manusia. Namun tidak ada artinya ketika satu kali kelak kita harus berdiri mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Enggak ada gunanya. Karena bukan itu yang sedang dilihat oleh Tuhan. Berapa depositomu? Berapa investasi yang kau miliki? Bukan. Apakah kau sudah hidup di dalam pusat kehendak Tuhan? Apakah kau hidup di dalam kaitan dan syarat-syarat seorang murid yang sejati menjadi bagian hidupmu?
Dikatakan sekalipun kita memiliki seluruh dunia, kita tetap tidak cukup mampu membayar kepada Tuhan untuk mendapatkan kembali hidup kita. Kalau saudara bisa melihat orang-orang di rumah sakit yang sudah emergensi semua, coba perhatikan bagaimana hidup yang diperjuangkan luar biasa. Benar gak? Perlu oksigen, perlu ini itu, diperjuangkan berapapun biaya akan bayar. Hidup yang Kristus sudah berikan kepada kita tidak sanggup kita bayar. Engkau tidak perlu memperjuangkan hidup itu. Kau sudah mendapatkan hidup itu. Sekarang bagaimana kau mengisi hidupmu berkenan kepada Tuhan. Bukan untuk memperjuangkan mendapat hidup itu, tetapi bagaimana hidup yang kau miliki ini engkau bisa investasikan dengan benar di mata Tuhan, dan pada akhirnya berkenan kepada Tuhan. Itu membutuhkan satu keputusan dalam kesadaran yang kuat, dalam kerelaan untuk menyangkal diri, pikul salib, baru bisa ikut Dia dengan benar. Satu sistematika yang dibangun ya begitu luar biasa dalamnya oleh Kristus, bahwa seseorang tidak mungkin bisa membayar harga kalau dia belum membereskan keakuannya. Pikul salib ya, itu adalah kerelaan kita untuk membayar harga. Itu tidak mungkin bisa terjadi kalau orang tidak mau menyangkal diri. Menyangkal diri adalah membereskan keakuannya dan menempatkan Kristus dan kehendaknya menjadi fokus dirinya. Kalau orang bisa menempatkan Kristus dan kehendak Kristus menjadi fokus hidupnya, maka dia dengan sukacita punya kerelaan yang besar untuk berani membayar harga. Baik waktunya, baik tenaganya, baik uangnya, baik seluruh hidupnya. Karena dia tahu itu yang Tuhan mau dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Apakah ada pahala bagi orang yang menjadi murid Kristus yang sejati? Ya, ada. Ia akan menjadi lebih seperti Kristus. Artinya satu saat akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Allah menyatakan bahwa kita akan menderita, tetapi pada akhirnya penderitaan itu akan berubah menjadi kemuliaan. Kita mengakui Kristus dan hidup bagi Kristus. Tapi perhatikan saudara, apa yang terjadi? Ya. Benarkah dia sudah menjadi bagian yang seharusnya dalam hidup kita atau tidak? Ya. Yesus menawarkan jalan yang berbeda. Seorang yang bernama Jürgen Moltmann di dalam bukunya dia mengatakan kalimat ini. Dia menegaskan bahwa kebebasan dari dosa yang manusia rasakan itu harus didahului oleh salib. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan pengampunan itu kalau Kristus tidak menuju kepada salib. Itu yang Moltmann katakan, ya. Allah menahan rasa nyeri, menderita, tetap bertahan dalam keadaan yang sedemikian dengan satu tujuan, yaitu untuk membawa manusia ke dalam kehidupan yang benar. Satu perspektif teologis yang dibangun oleh Moltmann, saudara, untuk membawa kita bahwa salib itu menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan semua dosa manusia. Dan itulah sebabnya mengapa kita harus memberitakan Injil, karena tidak ada solusi yang lain kecuali orang harus percaya kepada Kristus. Perbuatan baik yang diajarkan lewat seluruh agama dunia adalah isapan jempol dan kebohongan yang ada dalam pikiran manusia yang ditabur oleh si jahat, dengan tujuan untuk menolak kepada salib, dengan tujuan untuk membuat kita berlelah-lelah untuk kepentingan salib, karena kita harus terus mengerjakan pemberitaan Injil itu. Coba perhatikan, ya. Pola pikir Allah semacam itulah yang sebenarnya yang ingin Yesus sosialisasikan kepada para muridnya. Maka pada waktu dia menjumpai Petrus mewakili murid yang lain, memiliki pola pikir yang berbeda jauh, dia langsung menghardiknya, dan langsung menanamkan satu konsep yang sebenarnya sudah pernah diberikan, diingatkan kembali dengan mensosialisasikan seorang murid seharusnya bagaimana.
Dia menyangkal diri, dia memikul salib dan dia ikut aku. Pola pikir Allah inilah ya seharusnya menjadi pola pikir hidup kita hari ini. Hidup yang kita jalani sementara dan akan berakhir. Apa yang kita harus kerjakan? Kita harus masuk dan mengerjakan yang memiliki nilai-nilai kekal, bukan kesementaraan. Engkau bekerja baik, tapi apa yang mendorong engkau bekerja? Nilai-nilai apa yang menjadi motifmu dan menjadi tujuanmu di dalam bekerja? Coba pikirkan, kalau itu hanya kepentingan sesaat dan kenyamanan yang menjadi bagian tujuanmu, engkau sudah keluar dari rel kehendak Allah dalam hidupmu. Engkau mesti memikirkan betul tentang siapa Tuhan dan apa yang Tuhan mau untuk dirimu. Dia bukan hanya menawarkan jalan yang berbeda, tapi dia juga menawarkan jalan yang penuh dengan tantangan. Menyangkal diri, memikul salib, ya, mengikut dia. Bukanlah merupakan tawaran yang mudah untuk kita ambil, bukan. Bukan sesuatu yang mudah diambil oleh para murid. Ya. Budaya kehidupan kita yang kita hadapi sekarang ini cenderung menampilkan wajah yang sangat berlawanan dengan tawaran Kristus itu, bukan? Rasanya kurang afdol tawaran Kristus itu. Menyangkal diri, pikul salib. Kan menderita terus, kapan sugihnya, kira-kira begitu. Pelayanan kan butuh dukungan dana, alasannya mulai muncul, saudara. Dan sebagainya. Mau jadi juru selamat di dalam pelayanan. Sering kita jumpai dalam kehidupan ini. Sekalipun orang telah mengaku percaya, bahkan memproklamirkan dirinya sebagai seorang pengikut Kristus, ternyata masih banyak juga yang tetap bersikap anti penderitaan. Enggak ada yang anti berkat, saudara. Tapi yang anti penderitaan itu makin kuat di dalam zaman yang makin sulit ini. Kalau kita memahami satu konsep teologi yang dibangun oleh Ayub, pada waktu setan datang kepada Tuhan dan mengatakan, kau berkati dia, kau lindungi dia, kau jagai dia, kau semua pelihara dia, begitu hebat, pantas dia taat, pantas dia saleh, pantas dia hidup dalam kebenaranmu. Ayub mengatakan kepada Tuhan, coba ambil semua itu. Maka dia, si Ayub itu yang kau katakan saleh, akan mengutuki engkau. Setan menganggap kesalehan Ayub karena Tuhan menyuap Ayub untuk taat kepada dia. Tapi perhatikan, saudara, tuduhan setan semacam itu dibungkam lewat satu proklamasi iman yang muncul dari mulut Ayub. Pada waktu dia kehilangan semua kekayaannya, pada waktu dia kehilangan 10 anaknya, dan dia tidak punya apa-apa lagi kecuali istrinya, dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Di tengah-tengah kehilangan semuanya, dia memproklamirkan imannya. Maka tuduhan setan terbungkam, tidak menjadi kebenaran. Hari ini terlalu banyak orang-orang Kristen mengaminkan dan menyetujui tuduhan setan kepada dirinya, sehingga pada waktu ekonominya sulit, pada waktu bisnisnya sulit, pada waktu dia menghadapi begitu banyak kerugian, dia langsung marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah memberikan persepuluhan, aku rajin ke gereja, aku rajin berdoa, aku begini, kok aku mengalami begini? Tuduhan setan kepada Tuhan bagi gerejanya dan anak-anaknya menjadi kebenaran. Tetapi Ayub bisa menolak tuduhan itu dan membungkam tuduhan itu, dan dia justru memproklamirkan imannya. Itulah kekristenan sejati, itulah murid Kristus yang sejati. Ayub seorang murid Kristus yang sejati. Dia memproklamirkan imannya di tengah-tengah penderitaan sedang menghimpit dirinya. Setan tidak kehilangan akal dan tidak pernah putus asa. Ini satu-satunya semua orang Kristen harus belajar dari setan. Setan tidak pernah putus asa. Maka serangan kedua datang.
dia masih bisa melakukan bisnisnya, usahanya. Kalau kau tetap memberikan kesehatan, coba ambil kesehatan itu, dia akan mengutuki engkau. Coba tahu, kesehatannya diambil oleh Tuhan. Mengerikan saudara. Ya, sangat mengerikan kesehatan. Ya, penderitaan Ayub dalam kesehatannya itu luar biasa. Ya, gambaran yang sangat mengerikan. Tetapi apa lontaran yang keluar daripada mulut Ayub? Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Dia mau menerima. Dia rela menderita itu. Sampai Tuhan mengatakan kepada iblis, kalau sudah baca Ayub dengan teliti, aku tidak punya alasan yang cukup untuk membawa dia ke dalam penderitaan. Tetapi karena engkau, silakan. Tapi jangan ambil nyawanya. Saudara, itulah kesejatian dari seorang murid Kristus. Salib Kristus menjadi fokus hidupnya. Kehendak Allah menjadi jalan hidup dia. Kerelaan dan ketaatannya menjadi bagian daripada komitmen dirinya. Tidak ada dia mengisi yang lain di dalam hidupnya, kecuali kerajaan Allah itu menjadi bagian konsentrasi hidupnya. Bukan kesementaraan, tetapi kekekalan. Nilai-nilai kekekalan itu yang menjadi komitmen hidup daripada seorang murid. Apa yang kita harus lakukan setelah kita lihat Yesus menawarkan yang berbeda? Sekarang ini kita diperhadapkan kepada budaya eksis, ya, budaya eksis versus budaya penyangkalan diri. Manusia kita diperhadapkan kepada situasi kehidupan yang menuntut kesaksian seseorang. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, ya, dan sejenisnya menjadi sesuatu yang digemari oleh banyak orang dalam waktu yang relatif sangat singkat. Ya, lebih dari ratusan ribu orang menjadi anggota di kedua jejaring tersebut. Bahkan jutaan, miliaran orang merasa bahwa dengan menjadi anggota di kedua jejaring sosial tersebut, dirinya akan tetap bisa eksis dalam kehidupan sosial mereka. Karena itu baik yang tua, yang muda, baik anak-anak pun berlomba untuk mengupdate status setiap hari. Apalagi kalau pas piknik jalan-jalan, update terus, makanan diupdate, tempat diupdate, semua, ya, dan sebagainya. Ya. Bahkan tiap 2-3 jam sekali untuk memberi informasi kepada teman-temannya bahwa saya masih ada, ya. Bukan tipe orang yang ketinggalan zaman, kira-kira begitu. Dia ingin berbicara itu kepada dunia, ya. Di tengah budaya eksis semacam itu, saudara, Yesus menawarkan kepada kita untuk melakukan penyangkalan diri. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang berani mematikan dirinya demi kepentingan orang lain. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang rela dianggap tidak eksis demi memberi ruang bagi pihak lain agar lebih menonjol. Dia makin rendah hati. Beranikah kita mengambil sikap yang seperti itu? Saya tidak ingin mengatakan bahwa salah kalau kita menggunakan Facebook, Twitter, bukan itu. Ya, itu budaya eksis lewat jejaring sosial, saudara. Ya. Saat orang lain berlomba untuk menjadi pusat perhatian, relakah kita menjadi orang yang mungkin tidak diperhatikan? Saat orang lain berusaha untuk menunjukkan keakuannya, beranikah kita mematikan keakuan kita? Ini budaya eksis dengan budaya penyangkalan diri. Budaya cuci tangan dengan budaya kesediaan memikul salib. Ini yang terjadi. Selain budaya eksis, dewasa ini kita juga menghadapi budaya cuci tangan. Kalau kita rajin mencermati berita di media elektronik, saudara, dan membaca informasi di beberapa media cetak, ya, akan kita menjumpai banyak orang yang sedang mengalami kasus-kasus kehidupan dan mencoba untuk lari dari permasalahan mereka dan melemparkan tanggung jawab pada orang lain, mencoba cari kambing hitam. Mereka yang telah melakukan kesalahan berusaha untuk mencari kambing hitam supaya mereka tidak dipersalahkan dan tidak hidup menderita di balik jeruji besi. Ya. Bahkan tidak sedikit orang lari dari permasalahan hidup mereka dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, memilih bunuh diri misalnya. Jadi itu
ya, mengkonsumsi narkoba daripada dipusingkan dengan persoalan yang tidak kunjung usai. Ya, memilih untuk membunuh orang lain daripada masalah terbongkar. Saudara, maukah kita mengambil bagian yang Tuhan mau untuk hidup kita, saudara? Mari kita menghayati perjalanan penderitaan Kristus. Mari kita merenungkan. Selamat merenungkan. Selamat menghayati perjalanan penderitaan Kristus dan pengorbanan yang tak ternilai. Kiranya kita dimampukan untuk berespon, memiliki komitmen, dan hidup dalam kebenarannya. Jalan yang ditempuh Kristus, kita mau menapakinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara, sambil kita menghayati syair lagu ini. Mari kita merenungkan besarnya pengorbanannya itu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, darah Kristus, tiada noda dan celah, darah yang sangat mahal. bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati. Dia sudah mati dan untuk kita. Tinggalkan cara hidupku yang lama. Maukah engkau tinggalkan segala ambisi pribadimu yang tidak terpusat kepada salib Kristus? Hari ini kau katakan, Tuhan, isi ambisiku dengan ambisi yang kudus, ambisi yang tertuju kepada salib Kristus, bukan kepada untuk mencari kenyamanan dan keamanan, bukan untuk menjauhkan diriku dari risiko, tetapi berani menghadapi risiko dan rela menderita karena Kristus dan karena Injil. Adakah di antara saudara malam ini yang mengatakan, Tuhan, ampuni aku? Banyak tujuan-tujuan hidupku adalah tujuan-tujuan yang untuk memenuhi keinginanku yang jauh daripada kepentingan salib Kristus. Aku lebih memiliki kecenderungan memilih jalan hidup yang nyaman tanpa risiko. Maukah engkau malam ini mengatakan, Tuhan, ampuni aku? Pengorbananmu yang begitu mahal menantang hidupku untuk punya kerelaan mempersembahkan hidupku kepadamu. Silakan engkau angkat tangan. Saya Tuhan, saya mau Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Angkat tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Silakan kau berdiri di tempat yang mengangkat tangan. Berdiri di tempat.
cara hidup Hari ini, yang lama, hari ini adalah keputusan yang sangat penting untuk dirimu dan masa depanmu. semuanya sia-sia dan tak berarti. Siapa lagi yang di atas? Silakan kau Hidup ini juga berdiri yang mengambil keputusan. ku letakkan Siapa lagi? Jangan keraskan hatimu. pada mesbahmu. Apa yang kau cari, apa yang kau kejar dalam hidupmu ini. Jadilah padaku seperti Sambil lagu ini dinyanyikan dengan sikap doa, saya undang saudara yang berdiri, saudara yang ingin mengambil keputusan berikutnya. Silakan kau ke depan, saya akan berdoa khusus untuk engkau. Silakan ke depan. bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Siapa lagi? Bukan dengan Siapa lagi? emas perak, Saya undang setiap saudara yang mau mengambil keputusan malam ini. Engkau mau menyangkal diri, engkau mau pikul salib sungguh-sungguh. oleh Kau cari Kristus, bukan cari yang lain. Siapa lagi? Malam ini kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepadamu. pengorbananmu, ku telah mati. Bapa di surga, inilah hati kami. Inilah kerinduan kami. Bahwa sungguh-sungguh hidup kami untuk Tuhan. Mengabaikan semua keinginan, mengabaikan tawaran dunia ini. Tetapi Tuhan, kami sangat sadar ketika kami mengambil keputusan semacam ini, bahwa kami sedang terus berjuang untuk bagaimana kami hidup, untuk menjalankan komitmen. Karena itu Tuhan, biarlah anugerah Tuhan sekali lagi menopang kami. Kami bersyukur untuk tiap-tiap teman yang sudah mengambil keputusan. Dengan punya keberanian daripada Tuhan, boleh maju ke depan untuk menyatakan di hadapan Tuhan dan sesama. Mereka mau mengambil salib menjadi bagian utama hidupnya. Motivasi hidupnya adalah salib dan Tuhan saja. Dan tiap-tiap kami yang tidak maju ke depan, Tuhan, yang kami sudah mengambil keputusan lama, tetapi malam ini Tuhan memperbarui hati kami, memperbarui motivasi kami, menyegarkan sekali lagi, dan memberikan pengharapan bahwa sesungguhnya kerinduan kami untuk Tuhan dan hanya salib itu bukan bagian dari keputusasaan, bukan bagian dari kesalahan, tetapi itulah komitmen yang sesungguhnya dan kesejatian. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami sebagai kakak-kakak rohani bagi adik-adik, sebagai teman-teman staf dengan adik-adik yang lain, sebagai pengurus dengan teman-teman pengurus yang lain. Bila kekuatan firman Tuhan hari ini, penghiburan dan kekuatan, jadi kekuatan penghiburan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bila hamba-Mu dipakai Tuhan dengan keteladanan hidupnya, keberanian mengorbankan diri, keberanian untuk menyangkal diri, keberanian untuk mengambil risiko. Biarlah Tuhan berkati tiap-tiap bagian hidupnya, keputusan dan keluarganya. Dan biar tiap-tiap kami juga bisa mengerjakan hal yang sama, sehingga Perkantas Jawa Timur menjadi perkantas yang bukan saja menjadi slogan untuk memuridkan dan mengabarkan Injil, tetapi keseluruhan hidupnya adalah mewujudkan itu dan menjadi suara yang keras bagi banyak orang yang pada akhirnya sama-sama berani bergandeng tangan memberikan hidupnya untuk Tuhan, bagi Injil Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan diri dengan darah Yesus yang mahal tak tergantikan itu, kami mensyukuri dan berdoa. Amin.